Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 10 akan mempresentasikan tentang laporan kami, yaitu produksi minyak atsiri dari daun tembakau destilasi uap. Dengan dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Kalailma, Logis Imalia ST, MT. Kami dari kelompok 10, saya selaku moderator, saya Nino dengan tim 2127 dan teman saya. Saya Bunga Claudia dengan NIM 2499. Berikut laporan kami. Ya, lanjut. Ya, yaitu overview bahan baku dan produk minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat yang memberikan dan memiliki komponen volatil dengan karakteristik tertentu. Minyak ini digunakan dalam aplikasi parfum dan obat-obatan. Minyak atsiri adalah minyak yang dapat diekstraksi seperti daun, bunga, kulit, dan akar, menggunakan metode seperti destilasi uap, ekstraksi, dan pemerasan. Ya, lanjut. Ada kegunaan produk. Yang pertama, industri kesehatan dan obat-obatan, yaitu bisa obatan seperti obat stres, obat linu, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kecantikan. Ekstraksi dari minyak atsiri juga dapat membuat suatu kosmetik atau dalam kecantikan, make up, dan lain-lain. Dan yang ketiga, industri makanan dan minuman. Minyak atsiri dapat memberi aroma kepada makanan. Yang keempat, di industri pembersihan dan produk rumah tangga, minyak atsiri untuk membersihkan lantai, seperti lantai, meja. Dan berikutnya ada di industri tekstil. Minyak atsiri juga dapat memberikan aroma kepada kain tekstil. Dan yang terakhir ada di industri farmasi. Minyak atsiri juga dapat jadi formulasi dalam obat-obatan untuk ekstrak alami yang bermanfaat. Oke, lanjut. Bahan baku pembuatan produk. Bahan baku merupakan material utama dalam produksi. Dengan kata lain, bahan baku adalah jenis bahan yang digunakan dalam suatu proses produksi sehingga tercipta produk. Dalam pembuatan produk, bahan baku sangat penting. Hal ini dikarenakan barang baku penentu akhir produk yang baik. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan bahan baku yaitu daun tembakau, tabako, tanaman yang digunakan sebagai bahan baku untuk produk tembakau, terutama rokok. Minyak atsiri dari daun tembakau merupakan salah satu bahan baku bernilai tinggi yang dihasilkan melalui ekstraksi dari daun tembakau. Oke. Lanjut. Produk di mana biji dari tembakau ketika dalam daun itu berdaun elastis dan dalam bentuk bubuk yaitu halus dan yang dimana kuning, kecoklatan, dan hitam 0,1 gram cm kubik hingga 0,9 gram cm kubik. Konduktivitas thermal itu rendah. Lalu sifat yaitu wujud dengan warna bening kuning kecoklatan dengan titik didih 50 cc 200 0,89 gram cm kubik hingga 0,95 cm kubik suhu Celcius. Selanjutnya adalah sifat kimia bahan baku dan produk. Yang pertama itu sifat tembakau mengandung berbagai kandungan senyawa yang menjadi ciri khasnya dan yang terkenal adalah nikotin,
Yang pertama ialah nikotin yang menjadi alkaloid utama dalam tembakau yang memiliki sifat adiktif. Nikotin memiliki berupa C10H14N2 dengan struktur molekul nikotin berupa senyawa atau pioridin dan piridin dengan 2 atom nitrogen yang bertitik atom lain. Yang kedua yaitu alkaloid. Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa yang kebanyakan heterosklip dan terdapat beberapa dari komposisi kimianya. Asiri terdiri dari berbagai senyawa organik jika diambil dari bahan baku menjadi seperti neophytidiana, itu merupakan dari senyawa 1,4-etilen 1,4-pentadecnat dan tergolong dalam senyawa tertan. Di mana senyawa ini menjelaskan bahwa senyawa neophytidiana digunakan sebagai yang kedua adalah solanon. Solanon merupakan senyawa yang terkandung dalamnya atsiri tembakau. H2O dengan berat molekul sebesar 19431 gram per mol. Solanon metil 5 1 metil 68 nonadion. Senyawa tersebut berperan sebagai pemberi aroma dalam rokok dan merupakan struktur rokok. Yang ketiga adalah aseton. Disebut sebagai metil pentadecnat. Senyawa tersebut terbaik dalam senyawa depan dari senyawa tersebut diantaranya itu piton, perhidropernesil, aseton, rosates, dan sayohidrozel. Dari pernesil, aseton adalah C1836O dengan berat molekul 878. Selanjutnya ialah sembrol dengan tumbergol. Sembratrianol memiliki stereoisomer 4 O. Senyawa disebut tergolong dalam pena yang sifat anti-protozoa. Nama lain senyawa tersebut yaitu sembrol dari tumbergol adalah C20H34O dengan berat 90 gram per mol. Ada proses pembuatan minyak atsiri. Yang pertama ada diagram alir dari pembuatan minyak atsiri. Kemudian kita menjelaskan tentang proses pembuatan produknya. Proses penyiapan bahan bakunya. Tembakau. Langkah pertama adalah mengumpulkan daun tembakau yang telah cukup tua dan siap untuk dipilih. Daun tembakau harus dipilih dengan hati-hati karena kualitas minyak atsiri akan bergantung pada kualitas daun yang dipilih. Membersihkan daun tembakau. Daun tembakau harus dibersihkan dari kotoran, debu, dan yang dapat mempengaruhi kualitas minyak atsiri yang dihasilkan. Pembersihan ini dapat dilakukan dengan mencuci daun air bersih. Kemudian ada pemotongan dan pengeringan. Setelah dibersihkan, daun tembakau dipotong menjadi potongan kecil-kecil,
proses ekstraksi. Kemudian, daun-daun tersebut dikeringkan secara alami atau mengering pada suhu yang tidak terlalu tinggi untuk mengurangi kadar air dalam daun agar destilasi efisien. Itu adalah proses pembuatan produk. Pada proses pembuatan produk, yang pertama adalah destilasi uap atau steam destilasi. Ini, daun tembakau yang sudah kering dimasukkan ke dalam alat destilasi. Uap air dialirkan yang akan melarutkan minyak atsiri yang proses ini memungkinkan minyak atsiri terpisah dari bahan padat lainnya. Uap air yang mengandung minyak atsiri dan dialirkan ke kondensor, di mana uap akan mengembun menjadi campuran minyak dan air. Selanjutnya itu pemisahan minyak atsiri dan air. Setelah kondensasi, campuran minyak dan air hidrosol dipisahkan menggunakan pemisah minyak, yaitu minyak atsiri akan mengapung di atas air karena perbedaan kepadatan. Jadi kemudian diambil dan dipisahkan dari air. Yang kemudian itu ada penyaringan dan pemurnian. Minyak yang telah dipisah mungkin masih mengandung kotoran atau partikel kecil yang dapat mempengaruhi kemurnian. Karena itu tersebut disaring menggunakan kain halus atau filter untuk menghilangkan kotoran yang pada proses yang terakhir, yaitu penyimpanan minyak atsiri. Setelah pemurnian, minyak atsiri disimpan dalam wadah kedap udara. Biasanya botol gelap untuk melindungi dari paparan dan oksidasi yang dapat merusak kualitas minyak. Minyak atsiri dari daun tembakau ini berbagai seperti parfum, produk kosmetik, atau dalam penelitian ilmiah. Nah, yang berikut itu ada yaitu berikutnya itu ada rotary vacuumerator, yaitu alat yang digunakan untuk minyak atsiri dari daun tembakau yang kita gunakan. Itu ada rangkaian-rangkaiannya. Yang pertama itu kondensor 1, kondensor 2, terus yang ketiga adalah feeding piston, yang kelima kontrol panel, yang bagian keenam itu ada evaporating flash, yang ketujuh itu ada heating pot, 8 receiving flash, yang ke-9 ada dump valve, yang ke-10 ada lifting, yang ke-11 ada vacuum gauge, yang ke-12 itu ada play. Next. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari laporan yang telah kami buat yaitu pertama, produksi minyak atsiri maupun tembakau merupakan proses yang melibatkan pemanfaatan bahan alami dengan berbagai sifat kimia dan fisik unggul. Proses ini menunjukkan potensi tembakau sebagai bahan baku minyak atsiri yang bernilai tinggi, terutama karena kandungan senyawa bioaktifnya yang memiliki manfaat terapeutik. Kedua, yaitu proses pembuatan minyak atsiri dilakukan menggunakan metode destilasi uap. Langkah utama pengumpulan tembakau, terus pengaringan dan penghancuran daun untuk memudah ekstraksi, kemudian ada uap pemisahan minyak atsiri dari bahan padat daun tembakau, yang kemudian ada pemisahan minyak dari air menggunakan separator, yang terakhir ada penyaringan dan penyimpanan minyak atsiri dalam wadah tertutup untuk menjaga tersebut. Yang kesimpulan yang terakhir yaitu minyak atsiri digunakan di kesehatan, makanan, dan pembersihan alami yang memiliki sifat anti-inflamasi yang bermanfaat untuk kesehatan dan kesejahteraan, berpotensi aplikasi bioteknologi dan pengendalian hama alami. Presentasi kelompok kami
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan perkataan mohon dimaafi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.